Saya akan menyampaikan masalah fikih siasah. Fikih siasah itu fikih politik atau fikih tata negara. Itu satu disiplin di dalam studi keislaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya guys, Umupik. Piye kabari? Jangan aku ora. Oke guys, tak tengokno kabeh seger waras. Akhir rezeki ini. Selamat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Los karewel guys. Wis sampai ta, Bos? Wis sampai. Wis, ya. Iya. Sampai guys. Punya bekerja guys. Oke guys, tetap semangat. Los karewel. Oh, nunggu tas. Ya, oh, tasnya Pak. Ya, ngambilan aja, cas. Oh, siap. Ini Pak. Oke. Oke. Kerja. Sesuk gue. Oh, sing kerja nyeker Ayo. iku. Oh, iya. Oke, Pak Eko. Soalnya wedine, Oke. ini di bawah presiden berarti mengandung politik. Oh, Kapan telepon aku ngerti nggak? Kak ngerti paling Pak. Kak ngerti Kamela ya. Kecuali aku ngerti. Ya. Oke. Oke guys, hari ini kita berada di Pacet. Lokasinya di Universitas apa ini? Ponpes Amatul Ummah. Nah, itu. Nanti kita mau menunggu Menko Polhukam berkunjung ke sini. Oh. Berarti ini ceritanya Pak Menko ini pulang kampung juga ini. Nanti mampir ke Surabaya. Pulang kampung ya. Oke. Oke guys. Tetap semangat yo. Jangan kemana-mana. Yo, yang penting ini yo, ojo lali like, subscribe, komen yo. Tetap semangat, los gak rewel. Oke guys, kita ngopi dulu guys sebelum Mari moto ujung-ujungnya kopi ya. sebelum nyambut gawe. Pesan apa Bang? Ngopi dulu, biar nggak sepaneng, biar pikirannya fresh. Ngopi dulu guys, biar nggak Stres, pikirannya biar plong. Lapo pot, katanya kersopo sampean pot. Singkatnya sampean kayak kersopo pot. Ayo, kersopo ayo. Ono pandangan ta? Oh anjir, tetep baik kelakuan. Iya Bang. Ngerasani sopo sampai ajudan nih. Rasa-rasa nih kalau. Ayo ngerasani sopo kan pot. Berikut adalah beliau Ustadz Azhari dari program studi IGT semester 5 asal Lombok, mahasiswa Pergunung, ya, mahasiswa beasiswa Pergunung. Baiklah hadirin yang kami hormati, kita beranjak pada acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya, Yalal Waton, Mars Pergunung dan Mars Ingat. Kepada hadirin yang kami hormati, kami mohon untuk berdiri sejenak. Indonesia diladi, anta
Mahfud, Bapak Profesor Dr. Mahfud, Bapak yang lain, di sini hadir Bapak Zawawi Imron dan banyak yang lain. Hadir Bapak Zawawi Imron dan banyak yang lain, Bapak Wakil Bupati Mojokerto, tak lupa anak-anakku sekalian. Beberapa di antaranya masih belum hadir karena pasca sarjana kita memang banyak sekali mahasiswanya. Salah satu penyebabnya mungkin karena beasiswa. Di tahun pertama S3 itu baru satu prodi saat itu. Sekarang ada 2 prodi untuk S3. Itu ada 200 mahasiswanya untuk tahun yang pertama. Begitu juga S2-nya. Kemudian kami sampaikan kepada Pak Mahfud dan kepada para betul-betul mewujudkan lulusan yang berkualitas. Untuk di institut ini seluruh program S1 selama 6 semester. Institut ini sebagai bentuk kelanjutan dari madrasah unggulan Amanah Umah baik madrasah ataupun SMP. Di sini ada SMP, tahfidz, SMA tahfidz, kemudian ada sanawiyah dan aliyah, berdiri tahun 2006. Di saat itu sepi sekali daerah sini, tidak dikunjungi orang karena dikenal daerah angker, masih banyak begal. Kalau malam bulan berita, tetapi waktu itu saya mendirikan dengan jumlah murid 48. Hari ini secara keseluruhan sudah ada sekitar kurang lebih 14.000 di Paket ini. Alhamdulillah, dari tahun ke tahun kita selalu mendapatkan award penghargaan. Mulai tahun 2017, jadi baru setelah 11 tahun pendirian kita mendapatkan penghargaan sebagai the most favorite school in Indonesia, sekolah yang paling favorit di Indonesia. Untuk kesampaiannya, juga memohon beliau Pak Mahfud untuk berkenan mengunjungi pesantren ini. Dan di tahun 2018 mendapatkan lagi penghargaan sebagai the best tutoring system school in Indonesia. Sistem pembelajaran yang paling baik di Indonesia. Di tahun 2019 mendapatkan penghargaan, mohon maaf, sebagai pondok pesantren modern inspiratif nomor 1 di Indonesia. Dengan disebutkan kompetitornya nomor 1 pondok pesantren Gontor, nomor 2 Darul Najah Jakarta, dan yang nomor 3 dari Madura, Pondok Al-Amin Kerinduan Madura. Penghargaan itu diberikan di Indonesia Surabaya, disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur waktu itu Bapak dan saudara-saudara sekalian. Sedangkan institutnya baru berdiri tahun 2015, jadi sekarang baru 7 tahun. Dan insya Allah tahun ini sudah bertransformasi menjadi universitas, dan kemudian sudah ada prodi-prodi umum. Demikian Bapak dan saudara-saudara sekalian, saya mohon doa panjenengan semua, termasuk anak-anak yang di kelas sarjana, semoga apa yang terus kita upayakan menjadi terus berhasil. Kita ingin bahwa tidak lama lagi, ya dalam kalkulasi saya 5 tahun lagi sudah menjadi international university yang lengkap dengan prodi-prodi yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat, termasuk fakultas kedokteran, dan kita tengah merintis rumah sakit untuk itu. Demikian Bapak dan saudara-saudara sekalian,
Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa bismillah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati para kiai, para ulama, wabil khusus yang saya hormati pengasuh pondok pesantren Amanah Umah Profesor Dr. Kiai Haji Asep Shodiqin Halim, yang saya hormati Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Menko Polhukam RI Pak Profesor Dr. Mahfud MD, yang saya hormati Sekretaris Menko Polhukam, yang saya hormati staf khusus Menko Polhukam, yang saya hormati Deputi 5 Polhukam, yang saya hormati Korspri Menko Polhukam, yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Mojokerto yang hadir ataupun yang mewakili, yang saya hormati Rektor Institut Kiai Haji Abdul Halim serta segenap sivitas akademi Institut Kiai Haji Abdul Halim, dan yang saya hormati ada para masyayikh, ada Kiai Zawab Imron, dan seluruh hadirin undangan yang terhormat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada dengan semua. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah. Pada pagi hari ini kita semua bisa menghadiri acara kuliah umum yang akan langsung dipandu dan akan langsung disampaikan oleh Pak Menko, Pak Profesor Dr. Mahfud MD. Suatu kebahagiaan bagi kita semua para mahasiswa IKHAJ bisa hadir secara langsung bertatap muka, tidak hanya di depan televisi, karena selama ini kita melihat Pak Mahfud di depan televisi. Dengan Alhamdulillahi wahdah, assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahu hudah wa ba'da. Ulama al-kiram wa zu'ama al-a'za wa habaiban al-afadil, yang terhormat mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim, pengasuh pondok pesantren Amanatul Ummah, sekaligus juga pengawal Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim, Bapak Wakil Bupati yang juga adalah Ketua Yayasan Amanatul Ummah Wakil Bupati Mojokerto, Bapak Dr. Haji Muhammad Al-Barroh LC MHUM, kemudian Bapak Rektor Institut Kiai Haji Abdul Halim, Bapak Dr. Haji Muhibur Rahman, kemudian ada juga Dr. Muhammad Afif Zamroni, Direktur Pasca Sarjana. Saya akan menyampaikan masalah fikih siasah. Fikih siasah itu fikih politik atau fikih tata negara. Itu satu disiplin di dalam studi keislaman. Saudara sekalian, alhamdulillah kita atas perjuangan para pendahulu kita itu sudah berhasil memiliki sebuah negara yang merdeka, bersatu dan berdaulat, belum adil dan belum makmur. Tujuannya negara itu kan gimana tuh? Merdeka sudah, bersatu sudah, berdaulat sudah, tapi adil dan makmur masih diperjuangkan. Saudara, berdirinya negara Indonesia ini adalah atas berkat rahmat Allah. Menurut Undang-Undang Dasar disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dengan demikian, Indonesia ini yang pertama-tama lahir karena berkat Allah.
Tidak mungkin negara ini lahir kalau Allah tidak memberkati. Dan tidak mungkin juga secara sunnatullah negara ini lahir kalau tidak diperjuangkan. Nah, disinilah kita akan melihat benang merah antara perjuangan para ulama yang ikut mendirikan negara ini dengan kehidupan kita sekarang, di mana para santri itu harus menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dengan segala ideologinya. Karena ideologi yang mendasari Indonesia merdeka ini merupakan hasil ijtihad para ulama. Para ulama sesudah berjuang memerdekakan Indonesia dengan yang paling ideal, ingin mendirikan negara Islam. Sesudah itu berjuang di BPUPKI, berdebat, akhirnya lahir negara kesatuan Republik Indonesia yang memberi tempat yang istimewa kepada agama-agama termasuk Islam untuk dilindungi, untuk dikembangkan, dibina pemeluknya dan dimajukan pemeluknya. Itulah negara Indonesia. Imam, banyak kan pemimpin-pemimpin. Nah, saudara, bagi umat Islam secara fikih mendirikan negara itu adalah keharusan. Kenapa? Dalilnya begini. Untuk apa manusia hidup? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Satu. Nah, untuk bisa beribadah dengan baik kita harus punya alat. Namanya negara. Karena kalau kita tidak punya negara, kita tidak bisa beribadah dengan baik. Maka dulu Nabi mau beribadah dipersulit oleh orang-orang Quraisy. Dia mendirikan negara, pergi ke Madinah mendirikan negara. Kenapa? Sama kita juga di Indonesia. Dulu belum punya negara, mau beribadah sulit setengah mati. Ya. Masjidnya jelek, nggak punya kampus. Karena dulu kita nggak punya negara. Selamat memperingati Hari Maulid Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So fight and die for the things you know
a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the